cewek orang kalau main apa susah. Sana mana? Lalu. Sana lalu. Main aku tadi nih, tiba-tiba bunyi email orang dia lagi orang sini. Tunggu, stop. Lalu. Stop. Aku tanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat bangun pada pagi hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Nya. Mari, sebelum kita mulai saat teduh kita pada pagi hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kuat dan penuh berkat, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam Tuhan, Engkau menyertai kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mulai teduh kami pada pagi
rencana kami hanya kepadamu, sebab Kau Bapa yang ajaib, hanya Engkau. ya Roh Kudus. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, selalu melimpah dalam hidup kami, selalu nyata dalam hidup kami kasih setiamu Tuhan. Yesus Yesus, siapakah kami Tuhan selain biji matamu ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Katakan kepada Tuhan kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan
sembahkan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, puji dan sembahkan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami selalu percaya akan janji-Mu Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami, Yesus. Sebab Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih. Kasih setia-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Benar Tuhan, Kau Bapa yang sangat baik. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan Tuhan. Kemuliaan Kau janjikan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Mari kita ulangi pujian ini bersama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, sebab Engkau Allah yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam. Amin Tuhan, kami berserah pada Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku
berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami berserah padamu, kami percaya janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, bukan karena hebat kami, sebab Engkau Allah kami Yesus. Terima kasih, sungguh besar setiamu. Haleluya Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih. Kau selalu mengerti segala kesilapan, kasih setiamu Yesus. Engkau Allah yang besar, kasih setiamu besar. Kami percaya akan janji-Mu. Terima kasih Yesus, sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Bapa kami. Engkau selalu bersama kami. Engkau Allah yang selalu ada. Tiada Tuhan yang lain, hanya Engkau. Engkau sungguh baik, kasih setiamu sungguh besar, tak pernah berkesudahan Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu Tuhan yang besar. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami agungkan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Yesus. Wajah-Mu, melihat segala kebaikan-Mu. Bawa sembah kami Yesus, Engkau Allah yang baik.
itu rindu kami, Yesus. Haleluya, bersama-sama katakan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa sembah, kami membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Mari Tuhan, hanya dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebesaran, sembah
hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Pagi hari ini kalau kamu masih bisa ada sebagaimana ada karena kasih karunia-Mu yang melimpah bagi kami di tempat ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan dan bantu kami Tuhan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Juga urapi setiap orang yang mendengarkan renungan pagi hari ini, biar hati mereka dapat diubahkan dan terjadi transformasi hidup dalam kehidupan mereka. Kau yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah maupun yang mendengarkan secara langsung melalui tempat kita melakukan live streaming ini. Nah, mari kita baca, kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 17. Firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17. Ayat 7 sampai dengan yang ke-6. Nah, saya di sini menggunakan terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga mungkin apabila ada sedikit terjemahan yang berbeda itu tidak menjadi masalah. 1 Raja-Raja 17 itu sampai ke-6, sampai yang ke-16 saya akan bacakan. Elia dan janda di Sarfat, akan tetapi sesudah beberapa waktu wadi itu mengering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Lalu berangkatlah ia ke Sarfat, sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah juga bagiku sepotong roti. Saat perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya, tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku, kami akan memakannya, lalu kami mati. Tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut. Pulanglah, lakukan seperti dulu yang kau katakan. Hanya saja buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dilakukan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Nah, ada suatu hal yang menarik bahwa dari cerita ini diceritakan mengenai bahwa Elia bertemu dengan janda dan meminta sepotong roti, tetapi ternyata janda itu tidak memiliki sepotong roti yang dimaksud. Kemudian dia hanya punya segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli untuk memasak tepung itu. Dan dia sedang mengumpulkan kayu bakar, kemudian kayu bakar itu nanti akan
buat menjadi api dan kemudian dibuat makanan. Nah, ternyata dari cerita itu, singkat cerita, waktu Elia meminta untuk dibuatkan terlebih dahulu, mujizat terjadi, dan sampai nanti hujan akan turun, minyak dalam tepung dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Nanti setelah turun hujan, kemudian terjadi kemakmuran kembali, negeri itu tidak menjadi kekeringan, baru kemudian ada di sana minyak dan tepung itu menjadi habis. Nah, pernahkah kita dalam hidup ini mengalami kejadian seperti janda di Sarfat ini? Yaitu saat kita mengalami situasi yang sulit dan sebenarnya janda di Sarfat itu membutuhkan juga pertolongan kita. Coba kita tanya pada diri kita, apa yang kita lakukan? Posisi kita sulit, posisi kita sedang dalam keadaan kesusahan, bahkan mengalami pencobaan, pergumulan, tetapi kita dimintain tolong. Ada seseorang yang datang membutuhkan pertolongan kita. Coba kita tanya pada diri kita, apa yang biasa kita lakukan? Nah, kebanyakan dari kita, bahkan termasuk saya sendiri pun, kadangkala kita bukannya menunjukkan keperhatian dan kepedulian, tetapi kita lebih suka bersikap menghindar. Betul? Ya, kita menghindar dengan dalih bahwa, Pak, Kak, justru saya juga perlu ditolong ini. Saya juga dalam pergumulan, saya dalam permasalahan. Ya. Atau mungkin juga pagi hari ini, ya, engkau mungkin sudah berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi yang datang jawaban Tuhan bukan pertolongan yang seperti kita pikirkan. Nah, dengar baik pagi hari ini, engkau yang sedang menonton, tahukah engkau bahwa setiap kali kita sedang membutuhkan pertolongan, tidak jarang bahkan sering kali Tuhan menjawab doa kita dengan mengirimkan seseorang yang lain yang butuh ditolong. Saya ulangi lagi. Pernahkah kita sadar dalam kehidupan kita saat kita meminta pertolongan, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, Tuhan menjawab dengan mengirimkan seorang yang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, perhatikan baik-baik bahwa janda di Sarfat ini tidak melihat Elia hanya sekedar meminta pertolongan, tetapi dia melihat Elia adalah jawaban doa atau pertolongan dari segala pergumulannya. Nah, bisakah kita seperti janda di Sarfat ini? Kondisi kita sedang tidak bagus. Kondisi kita sedang mengalami berbagai masalah. Tapi ada orang tiba-tiba minta tolong. Atau ada pekerjaan Tuhan di mana kita harus menabur di dalamnya. Pernahkah kita berpikir bahwa sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk menikmati mujizat dan berkat Tuhan? Atau kemanusiaan kita mencoba menghindar, kita menjadi orang yang pelit, kita nggak mau bantuin orang lain, kita nggak mau membantu pekerjaan Tuhan dengan dalih, Pak, saya juga butuh, saya juga membutuhkan pertolongan. Dengar baik-baik pagi hari ini, sekali lagi saya ulangi. Sekali lagi saya ulangi bahwa saat kita berdoa membutuhkan pertolongan, seringkali Tuhan mengirimkan orang yang juga butuh ditolong. Jadi dalam cerita ini, dua orang ini, Elia dan janda sama-sama membutuhkan pertolongan. Dan akhirnya singkat cerita yang memulai inisiatif adalah janda tersebut. Karena janda tersebut memiliki kelebihan sedikit. Nah, mungkin kita mungkin punya sedikit juga dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita ditantang untuk menabur di pekerjaan Tuhan atau untuk membantu orang lain. Nah, kita saat ditantang seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita mungkin gak memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui setiap peristiwa yang kita alami. Tetapi Tuhan selalu menghendaki agar kita melakukan bagian kita. Apa itu bagian kita? Kita terus menabur kebaikan. Kita terus menabur dalam pekerjaan Tuhan apapun yang sedang kita alami. Entah itu kau sedang mengalami pergumulan, kesusahan. Di saat kita butuh pertolongan, Tuhan menghendaki agar mata hati kita, mata rohani kita tidak tertutup oleh kesusahan kita sendiri, sehingga kita tidak bisa melihat kesusahan orang lain, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan juga membutuhkan taburan kita.
perhatikan apa yang kita tabur, kita akan tuai. Jadi tuaian adalah suatu konsekuensi dari menabur. Tuaian itu bukan menjadi motivasi, tetapi motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Motivasi kita adalah karena ucapan syukur. Sehingga saat kita menuai adalah sebuah akibat, sebuah konsekuensi yang pasti akan terjadi dalam hidupmu saat engkau menabur. Nah, tapi kebanyakan orang tidak melihat hal ini. Kebanyakan orang yang kalau dirinya susah, kemudian melihat orang lain susah atau ada pekerjaan Tuhan di sana, kebanyakan kita menjadikan kesusahan kita, pergumulan kita sebagai dalih, tidak menabur. Pagi hari ini dengar baik, Tuhan mau kita melakukan bagian kita sebaik mungkin. Tuhan mau dalam keadaan apapun kita, mata hati kita tetap terbuka sehingga kita bisa menabur di tempat yang tepat, menabur di pekerjaan Tuhan. Hal yang sama yang pernah terjadi. Ini kan perjanjian lama. Di perjanjian baru suatu kali pernah juga terjadi. Nah, kalau kita buka di dalam 2 Korintus, kita sama-sama buka 2 Korintus. 2 Korintus 8. Ya, 2 Korintus 8 ayat 2 sampai dengan yang ke-7. Di situ diceritakan bagaimana reaksi Paulus tentang pemberian jemaat di Makedonia kepada orang-orang kudus. Dikatakan di ayat yang kedua, perhatikan. Di ayat yang pertama Paulus ngomong gini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, Paulus ngomong gini, saya mau cerita tentang sebuah jemaat, namanya jemaat di Makedonia. Nah, apa yang mereka lakukan? Ayat yang kedua dikatakan begini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya akan kemurahan. Nah, apa yang dilakukan sama jemaat Makedonia? Waktu itu kejadiannya adalah orang-orang kudus di Yerusalem membutuhkan bantuan, membutuhkan suplai, membutuhkan pertolongan dari jemaat-jemaat yang lain. Dan yang tebak, jemaat di Makedonia ini adalah jemaat yang juga turut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, menabur dalam pekerjaan Tuhan. Tapi lihat kondisi mereka apa. Dikatakan di ayat kedua, mereka juga dicobai dengan berbagai penderitaan. Bahkan mereka juga sangat miskin. Nah, perhatikan, ternyata dari cerita ini hampir sama dengan apa yang dialami oleh janda di Sarfat. Janda di Sarfat juga kekurangan, dicobai juga. Jemaat di Makedonia juga sama. Tetapi perhatikan, ternyata dari kedua cerita tersebut kita bisa melihat bahwa penderitaan, pencobaan, pergumulan dalam hidup dan kekurangan yang engkau alami harusnya tidak menutup batinmu dan tidak menjadi penghalang untuk memberi dan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sebaliknya. Nah, pagi hari ini Tuhan mau berkata kepada kita semua bahwa pemeliharaannya akan sempurna dalam kehidupan kita. Janda di Sarfat dan jemaat di Makedonia tahu betul bagaimana sempurnanya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dalam segala kekurangan, dalam kemiskinan, di dalam pergumulan mereka, mereka memiliki kemurahan hati dan mau menabur untuk pekerjaan tangan Tuhan. Nah, bagaimana sekarang pagi hari ini dengan engkau dan saya? Ada banyak pekerjaan Tuhan yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan taburan kita semuanya. Ya, soalnya kalau kita bicara tentang kebutuhan kita dan keinginan kita nggak akan pernah ada habisnya. Tetapi kalau ada tiba saatnya engkau disuruh melakukan perbuatan yang baik, membantu orang lain, membantu pekerjaan Tuhan, jangan tinggalkan kesempatan itu karena kesempatan itu tidak selalu datang. Jadi saat ada kesempatan engkau untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan, menaburlah. Milikilah kemurahan hati. Karena kesempatan itu mungkin tidak akan datang kedua kalinya. Sementara kebutuhan kita, keinginan kita yang ingin kita penuhi, itu selalu akan terus-terus. Saya masih ingat waktu saya masih kuliah di Malang, saya cuma terima kiriman sebulan itu seminggu hanya 150.000 dan saya bisa mencukupkan. Karena waktu itu ya kebutuhannya hanya seperti itu. Setelah terima gaji kita berpikir, wah kalau saya terima gaji 5 juta,
150 saya masih bisa nabung 4 juta. Kita berpikirnya seperti itu. Ternyata setelah kita punya gaji 5 juta, kebutuhan malah juga semakin meningkat. Naik terus kebutuhan kita. Sampai akhirnya malah besar pasak daripada tiang mungkin yang kita alami. Itu kenapa? Karena memang kebutuhan kita akan selalu ada dan ada terus. Keinginan kita akan selalu ada terus. Ya, apalagi model kayak saya yang senang sekali memperbaiki alat musik, memperbaiki untuk pekerjaan Tuhan. Wah, kalau kita mau ngejar ketertinggalan kita, misalkan masalah sound, masalah sudah nggak bisa lagi. Tetapi kita mencoba sebaik mungkin di dalam pekerjaan Tuhan. Ini kalau kita bicara tentang kebutuhan. Artinya apa? Kesempatan tidak selalu datang seterusnya. Kesempatan tidak selalu akan datang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita bicara kebutuhan, dia selalu ada. Makanya pada saat kesempatan itu datang, dengar baik pagi hari ini engkau dan saya, baik yang mendengarkan di tempat ini maupun di sana. Pergunakan kesempatan itu untuk engkau memuliakan nama Tuhan. Untuk engkau bisa menabur lebih lagi dalam pekerjaan Tuhan. Masalah tuayan itu konsekuensi yang sudah pasti Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Jangan jadikan itu motivasi. Jadikan itu adalah sebuah konsekuensi atau akibat yang logis. Tetapi bukan motivasi. Motivasi kita adalah kita melihat bahwa memberi dalam pekerjaan Tuhan adalah sebuah anugerah. Ada banyak orang berkata pemeliharaan Tuhan sempurna, tetapi begitu disuruh menabur, membantu orang lain, dia tidak mau lakukan. Berarti dia hanya omong kosong belaka. Dia nggak percaya pernyataan Tuhan dalam hidupnya. Kalau engkau percaya akan penyertaan Tuhan, mulai sekarang berhenti menghindar. Berhentikan kondisi kita dijadikan alasan kita untuk melayani Tuhan, untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan. Miliki cara berpikir seperti jemaat di Makedonia. Bahwa mengambil bagian, menabur dalam pekerjaan Tuhan adalah sebuah kasih karunia. 2 Korintus 8 ayat yang keempat dikatakan gini. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka beroleh anugerah untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Sudah perhatikan. Mereka mengatakan bahwa mengambil bagian dalam anugerah. Ternyata menabur dalam pekerjaan Tuhan, membantu orang sekitar kita adalah sebuah anugerah. Anugerah itu sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saat kita menabur dalam anugerah, percayalah. Konsekuensinya, akibatnya, engkau juga akan menuai. Saat engkau menabur, menolong untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun keadaanmu juga butuh pertolongan. Sebenarnya saat itu juga engkau sedang memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yaitu apa? Yaitu dirimu. Makanya nanti dikatakan, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan begini. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan Yesus Kristus bahwa sekalipun ia kaya oleh karena kamu ia menjadi miskin. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah di ayat yang ke-7. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Oh ayat yang ke-5 maaf. Mereka memberikan lebih dari banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan. Kemudian oleh karena kasih karunia Allah juga kepada kami. Perhatikan, ternyata memberi pada saat kita membutuhkan, memberi saat kita dalam pencobaan, memberikan persembahan kepada Tuhan, ternyata itu sama saja kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, pertama-tama kepada Tuhan. Yang kedua, ternyata itu memberikan diri kita kepada sesama kita. Bukankah pada saat kita memberikan diri kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan ada di sana. Saat kita memberikan pertolongan, hubungan kita dengan sesama juga ada di sana. Saat itulah kita berbicara tentang salib. Salib berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Salib juga berbicara hubungan kita dengan sesama kita. Ternyata saat kita membantu pekerjaan Tuhan, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, di sana ada salib Kristus yang akan memampukan kita. Oleh karena itu pagi hari ini, saat setiap kali rohnya menggerakkan engkau untuk memberi, sederhana apapun itu, jangan engkau tahan. Miliki iman.
Miliki pemahaman bahwa pemeliharaan Tuhan akan sempurna dalam hidupmu. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, saat engkau ditantang untuk menabur, saat engkau ditantang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, jangan menunggu sehingga engkau dapat melakukan hal yang besar. Jangan sampai engkau menunggu sampai engkau punya banyak uang, sampai engkau kaya, sampai engkau sanggup. Jangan menunggu, baru kita memutuskan untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan. Mulai sekarang, latih diri kita dengan apa yang ada pada kita. Belajar mempunyai iman. Menabur untuk pekerjaan Tuhan. Karena engkau tahu betul bahwa penyertaan Tuhan akan sempurna dalam hidupmu. Ayo mari sekarang kita latih diri kita menabur dalam pekerjaan Tuhan. Galatia 6 ayat 9 berkata begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah. Pagi hari ini, saya mengerti dan Tuhan apalagi. Mungkin keadaanmu saat ini mengalami pencobaan, ada sakit penyakit di sana. Mungkin saat ini engkau lagi gak banyak uang, engkau kekurangan secara materi. Mungkin saat ini engkau mempunyai kekurangan juga secara fisik. Pagi hari ini Tuhan mau berbicara kepada engkau dan saya. Jangan itu menjadi penghalang buat kita untuk berbuat baik kepada sesama maupun untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan. Karena kesempatan itu tidak selalu datang. Ada sebuah lagu yang menarik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagu ini menarik karena menantang kita untuk melayani Tuhan, baik itu dengan apa yang kita miliki maupun dengan pada saat kita melayani sesama. Kalau Tuhan sudah menggerakkanmu untuk memberikan sesuatu dalam ladang pekerjaan Tuhan atau kepada seseorang, lakukan. Jangan kau tahan-tahan. Miliki iman. Meskipun kau tahu saat engkau berikan ini, saya bukan jadi kelebihan, malah mungkin saya akan menjadi kekurangan. Miliki iman bahwa penyertaan Tuhan akan sempurna dalam kehidupanmu. Belajar mulai saat ini, apapun keadaanmu, memberi kepada Tuhan. Memberi untuk pekerjaan tangan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
ada sebuah cerita yang menarik. Ada seorang pelaut dan dia bekerja di kapal kargo. Nah, waktu pelaut ini bekerja di kapal kargo, dia mampir ke tempat di Jerman. Nah, bahasa Jerman yang dia tahu dia cuma ngomong bantu, helfen. Jadi dia cuma tahu itu dan dia waktu kapal sandar dia turun jalan-jalan. Nah, pada saat dia turun jalan-jalan dia nyasar ternyata. Dia nyasar dan nggak tahu jalan pulang kembali ke kapalnya. Sampai kapalnya harus kembali sudah tarik jangkar dan kemudian pergi. Akhirnya dia tersesat di kota Jerman. Dengan segala yang dia miliki, dia sudah pakai untuk makan, untuk kemudian bertahan hidup di tengah-tengah kota Jerman yang dia nggak tahu bahasanya dan seperti apa. Dan dia cuma tahu kata helfen, bantu. Bayangkan dia sudah kekurangan, dia tersesat, dia nggak tahu jalan pulang. Dia cuma tahu kata bantu. Akhirnya suatu kali dia melihat seorang nenek yang sedang membawa banyak barang bawaan. Dia cuma bisa ngomong, helfen. Akhirnya si nenek mengerti bahwa orang ini ingin membantu dia. Akhirnya dibantulah. Waktu dibantu membawakan barang bawaannya, si nenek kemudian memberikan dia uang. Kemudian hal ini dia lakukan terus. Dia cuma ngomong, ayo saya bantu. Dia bantu akhirnya. Dan akhirnya singkat cerita, orang ini dari hanya bisa membantu orang. Lalu kemudian akhirnya orang yang dibantu itu dia melihat bahwa orang ini tulus. Kemudian orang ini diajak ke rumahnya, disuruh menjadi pengurus rumahnya. Dan sampai saat ini orang itu masih tinggal di Jerman. Dan menjadi bahkan warga negara Jerman. Bahkan dia tidak kekurangan. Nah mungkin dalam hidup kita sama seperti pelaut tadi. Kita nyasar entah kemana. Kita kekurangan, kita pencobaan. Dan kita cuma bisa yang kita lakukan adalah bantu. Ayo apa yang bisa saya bantu? Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa bantu? Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Pagi hari ini Tuhan bicara dalam hati kita semuanya. Ayo kita seperti seorang pelaut ini. Dia mau bantu orang lain karena dia mengerti saat dia bantu orang lain, dirinya juga dibantu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kalau Engkau sudah mengajarkan kepada kami satu hal yang baru. Bahwa keadaan kami, kondisi kami, kekurangan kami, pencobaan kami, pergumulan kami harusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk menabur dan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan pagi hari ini dan kami mau menanggalkan segala keegoisan kami, menanggalkan segala keakuan kami. Sehingga pada saat orang datang meminta tolong, pada saat ada pekerjaan Tuhan yang harus kami selesaikan bersama-sama. Kami tidak menutup mata, tetapi kami mau menabur buat pekerjaan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan akan terus sempurna dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup melakukan ini tanpa ada pertolongan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan membangkitkan kemurahan hati, membuat kami mengeluarkan buah roh, yaitu kemurahan hati. Sehingga saat kami ditantang memiliki kesempatan untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan. Kemurahan hati yang dari Roh Kudus itu yang membuat kami bisa memberikan dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang memampukan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini, baik yang ada di rumah ataupun di tempat ini mendengarkan pesan Tuhan pagi hari ini. Biar pesan Tuhan itu menjadi rema dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa, bersyukur Tuhan untuk teman-teman kami yang bisa menyelesaikan studi dengan baik. Baik itu dalam perkuliahan mereka, di dalam sekolah mereka. Kalau mungkin saat ini yang sudah ada yang berhasil dengan seminar hasilnya atau sempronya, kami mengucap syukur dan kami naikkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya karena penyertaan-Mu lah yang sempurna dalam kehidupan kami yang memampukan kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang baru masuk kuliah Tuhan. Kalau mereka sudah berjadi lelah, berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi di mana mereka idam-idamkan. Kami tahu kalau Engkau memberikannya itu karena kasih karunia-Mu. Dan sekalipun Kau tidak memberikannya itu karena kami yakin ada perkara yang besar yang Kau melakukan terhadap hidup kami. Kami percaya rencana-Mu lebih indah daripada kehidupan kami. Kami juga Tuhan Yesus berdoa untuk rekan kami Jojo yang saat ini berada di luar kota, tutup bungkus, lindungi dalam segala aktivitasnya. Buat apapun yang ia rencanakan dalam hatinya berhasil Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan kami rival Tuhan yang saat ini ibunya sedang dirawat di rumah sakit.
Tuhan tolong berikan kesembuhan kepada ibunda dari rival. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan datang. Segala sakit penyakit pagi hari ini Tuhan sudah menanggungnya. Oleh karena itu kesembuhan akan turun. Kami juga berdoa buat Ibu Ros yang kemarin mengalami sakit demam dan saat ini dalam masa pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan turun. Berkat melimpah buat keluarga mereka Tuhan Yesus. Buat keluarga Ibu Ros, keluarga. Kami serahkan anak-anaknya. Bapak Saiful kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Kami juga berdoa buat ibunda dari saudari kami Yori. Yang saat ini dalam masa-masa pemulihan dan dalam masa tuanya. Berikan kemampuan, kekuatan selalu Tuhan. Dalam menjalani hari-hari tuanya. Karena kami tahu Tuhan di masa-masa emas ini. Dia mau mendekatkan diri kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Berkati kesehatannya, fisiknya Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk rekan-rekan kami yang saat ini pagi hari ini sudah lulus dari kuliah dan saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak kami, rekan-rekan kami bahkan yang mendengarkan live streaming ini. Berikan mereka pekerjaan yang sesuai dan surut kehendak-Mu Tuhan. Kalau mereka sudah berkuliah mempersiapkan diri. Berdasarkan apa yang mereka persiapkan. Berikan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Hamba-Mu juga Tuhan Yesus berdoa Tuhan. Untuk jemaat atau orang-orang yang saat ini akan menjalani dalam waktu dekat ini akan menjalani operasi. Ada sakit penyakit entah itu leher, benjolan dimanapun dalam tubuh mereka. Dan mereka membutuhkan pertolongan para medis, membutuhkan pertolongan dokter. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini. Tuhan Engkau tolong mereka. Engkau tolong mereka dalam menjalani operasi. Bantu mereka Tuhan. Berikan kesembuhan pemulihan yang cepat daripada Tuhan. Sehingga mereka dapat kembali memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Di dalam jemaat-Mu GB Ekumene di tempat ini. Oleh karena itu bantu kami untuk menjalankan visi kami Tuhan. Kami rindu setiap tempat-tempat yang kosong di mana tempat kami beribadah di tempat ini. Akan banyak datang jiwa-jiwa. Akan banyak datang orang-orang yang mau menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat panitia retret kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap orang yang mendaftar gerakkan hati mereka. Agar mereka mau bergabung bersama komunitas di tempat ini. Membangun kepedulian bersama. Membangun komunitas ini bersama-sama. Retret kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kebutuhan dana kami. Kebutuhan apapun yang kami butuhkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau Allah Yehova Jireh. Yang selalu mengerti akan kebutuhan kami. Kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Di dalam masa-masa tuanya. Urapan Allah, hikmat daripada Allah. Turun kepada Ibu Gembala di tempat ini. Seluruh jemaat GB Ekumene yang tidak bisa kami sebut-sebutkan satu persatu nama mereka. Berkati, tolong mereka Tuhan. Dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaannya. Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu juga Tuhan Yesus berdoa Tuhan. Untuk seluruh aktivitas kami hari ini. Setelah selesai kami berdoa Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami. Biar Engkau Tuhan yang memampukan, biar Engkau Tuhan yang menyertai. Sehingga apapun yang kami perbuat, kami lakukan dalam ucapan syukur dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk segala pergumulan orang yang menonton live streaming ini. Mereka mungkin punya pergumulan-pergumulan. Entah itu mereka terbelit dalam utang finansial. Mereka terbelit, mereka merindukan seorang keturunan. Mereka merindukan Tuhan adanya damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hamba-Mu saat ini berdoa Tuhan, berikan mereka hikmat, kelembutan hati, akal marifat surgawi Tuhan. Sehingga mereka yang berutang bisa mendapatkan hikmat untuk membayar utang-utangnya dengan baik Tuhan. Ada terobosan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa mungkin mereka yang membutuhkan momongan atau keturunan. Engkau berkati Tuhan buah kandungannya Tuhan. Sehingga apapun buah kandungannya itu dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga mereka memiliki keturunan Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga Tuhan berdoa untuk pergumulan-pergumulan mereka yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan satu persatu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memampukan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini yang mencuri kami pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan dan akan menjawab doa kami. Menurut kekayaan, hikmat, dan waktu yang tepat bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.
sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Rasakan hadirmu dalam setiap waktu di hidupku. Kau selalu sertaku, selalu mengasihiku. Cinta yang ku dapat darimu kan selalu terlukis di hatiku. Ketika kau bertanya padaku, apakah ada cinta yang lain? Ku sadari cinta dalam hatiku, akulah milikmu, hanyalah dirimu. Ketika kau bertanya padaku, apakah ku kasihi yang lain? Ku sadari kau segalanya bagiku, akulah milikmu, hanyalah dirimu. Rasakan hadirmu dalam setiap waktu di hidupku. Kau selalu sertaku, selalu mengasihiku. Cinta yang ku dapat darimu kan selalu terlukis di hatiku. Kau bertanya padaku, apakah ada cinta yang lain? Ku sadari cinta dalam hatiku, akulah milikmu, hanyalah dirimu. Ketika kau bertanya
kasih